Perguruan Sejati. Karya, Hulung. Jilid 22, tamat. Sudah, lihat nanti. Lagi-lagi Tai Chin Tojin memotong perkataan kawannya. Diambilnya kertas dan pit, cepat-cepat ditulisnya sepucuk surat. Dimasukkan ke dalam sampul dan dilem. Kumohon engkau menulis namamu di sampul surat ini. Han Bun Siang tidak bertanya ini itu, segera menulis namanya di sampul itu. Melihat ini Tong Cian Lai jadi gregetan. Engkau hidung kerbau itu bila mana tidak segera kusobek suatu saat kau mau main apa? Hanto aku engkau gampang dikibuli, surat itu toh belum kau baca, kenapa mau menulis namamu? Tai Chin Tojin tidak menghiraukan dan pura-pura tidak mendengar, ia mengangkat tangan mengetuk-ngetuk meja 3 kali. Tak selang lama datanglah si gadis berparas buruk ke atas loteng. Han Bun Siang tidak bertanya ini itu, segera menulis namanya di sampul itu. Melihat ini Tong Cian Lai jadi gregetan. Engkau hidung kerbau itu, Ciu Kou, dalam beberapa hari ini kepaksa kami membuatmu dan ayahmu repot sekali. Ini sepucuk surat, sampaikanlah pada In Xiao Hiap. Soal kami bertiga tak perlu engkau tuturkan kepadanya, lekaslah. Ciu Kou menerima surat itu, tapi tidak segera pergi, tampaknya ia sedang bingung. Lekaslah jangan ragu-ragu, surat ini penting sekali dan bersangkutan dengan hari untukmu membalas dendam. Bahkan wajahmu yang sebelah itu tak lama lagi akan seperti sedia kala, bila mana mendapat obatnya. Terima kasih, jawab Ciu Kou yang terus berlalu. Apa yang bisa kukerjakan sudah kukerjakan, kini aku mau tidur. Tai Chin Tojin menutup perkataannya sambil menguap. Sebelum kau jelaskan isi surat itu, bagaimanapun tak bisa kau tidur, bentak Tong Cian Lai. Hei hidung kerbau, apakah aku lupa tabiat Tong To aku, kata Han Bun Siang. Surat itu sudah diantar, sepatutnya kau jelaskan isinya kepada kami. Tai Chin Tojin tidak menjawab, ia mendorong meja dan terus merebahkan dirinya di balai sambil menggerendeng. Sejak dulu berlaku baik tak mendapat balasan baik, dikarenakan di dunia terlalu banyak manusia goblok. Lihatlah. Jangan mengganggu aku lagi. Han Bun Siang dan Tong Cian Lai melihat ke atas meja itu terlihat deretan huruf yang berbunyi, Pok Tian Pang bisa bersuasembada dalam makanan, tapi memerlukan garam dari luar. Jika merasa ada kesulitan, mintalah bantuan Cian Bin Sin Kei. Sialan kiranya kau memakai ilmu dalam menembus kertas dan menulis di meja ini, kata Tong Cian Lai. Ya, sewaktu-sewaktu ilmu dalam ini bisa juga mengelabui manusia goblok, kata Tai Chin Tojin. Tong Cian Lai menjadi sengit, waktu ia mau membuka mulut lagi. Tampak Tai Chin Tojin menempelkan jerijinya ke mulut, ses jangan berisik aku mau tidur. Sementara itu Liong Yanxi dan Chu Yao Hui begitu masuk ke dalam penginapan Bue Kie, menerima nasib seperti tamu-tamu lainnya. Tidur terus. Setelah Tai Chin Tojin pergi, Tiong Giok terpekur terus, ia merasa curiga atas surat Cian Bin Sin Kei yang tiba-tiba saja datangnya. Maka dipanggilnya Sun Chiang Kui ke dalam kamarnya. Kongcu memanggilku, tanya Sun Chiang Kui. Benar, duduklah dulu aku perlu bicara denganmu, kata Tiong Giok. Dari mana kau dapat surat ini? Oh, seorang pelayan yang menyampaikan kepadaku, lalu aku menyampaikan pada Kongcu memang kenapa? Tidak apa-apa, hanya saja. Perkataan Tiong Giok terputus, karena Cheng Cheng masuk dengan tiba-tiba. Ada apa? Ada yang ingin bertemu dengan Xiao Chujin, kata Cheng Cheng. Suruh tunggu saja dulu. Ia ingin sekarang juga bertemu, katanya. Suruh kemari. Tak selang lama Cheng Cheng mengajak masuk, Tiong Giok menjadi kaget, dan girang, karena wajahnya yang buruk Ciu Kou mudah dikenali. Ia bangun dari tempat duduknya dan memberi hormat. Kukira siapa, tak tahunya engkau. Ciu Kou sangat girang bertemu dengan Tiong Giok. Ia segera duduk, sambil mengawasi pada Sun Chiang Kui. Kongcu, silahkan bicara aku permisi keluar dulu, kata Sun Chiang Kui. Tak usah, kata Tiong Giok. Tenang-tenanglah di kursimu, ia bukan siapa-siapa, tapi seorang kenalan lama yang pernah menolong jiwaku. In Xiao Hiap kedatanganku ke sini untuk menyampaikan sepucuk surat, kata Ciu Kou yang segera memberikan surat. Dengan cepat Tiong Giok menerima surat itu, ia melihat nama gurunya di sampul surat itu, tentu saja menjadi girang sekali. Guru itu tak pernah ada beritanya sejak meninggalkan dirinya beberapa tahun yang lalu. Sampul surat itu dibukanya. Wajahnya berubah cerah sekali.
Surat itu dimasukkan ke dalam sakunya. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dengan cepat ke arah Sun Chiangkui. Kasihan pengurus hotel itu tidak menduga bisa diserang secara mendadak oleh pemuda kita. Ia kaget dan bingung. Tahu-tahu di luar kesadarannya sebuah kedok sudah dicopot dari mukanya dan berada di tangan Tiong Giok. Memang benar bahwa Sun Chiangkui itu adalah Cian bin Sin Kei adanya. Sejak mula pertama Tiong Giok sudah bercuriga pada pengurus penginapan ini. Hal itu bertambah-tambah sewaktu ia memberikan surat dan sesudah membaca surat Tai Chin Tojin yang dibawa Chiu Kou. Tiong Giok yakin benar Sun Chiangkui adalah culit. Chiu Kou, siapa yang memberikan surat itu? Tanya Cian bin Sin Kei. Rupanya antara mereka sudah kenal satu sama lain dan telah lama tinggal di Chin Sanxia. Tai Chin Tojin, kata Chiu Kou. Sialan si hidung kerbau itu, kata culit. Aku harus berhitungan dengannya. Sekarang di mana dia berada? Tanya Tiong Giok. Di rumahku. Culo Cianpue, marilah kita ke sana, kata Tiong Giok. Mereka keluar kamar dengan wajah terang. Cheng Cheng turut keluar. Cheng Cheng, sampaikan pada yang lain bahwa aku mau pergi dulu sebentar. Yao Qianxi kelihatan datang tergesa-gesa begitu mendapat tahu Tiong Giok mau pergi. Xiao Chu Jen mau kemana? Tiong Giok membisikkannya sebentar, membuat Yukianci manggut-manggut dan melirik-lirik pada culit. Tapi ia tidak mengatakan apa-apa, karena saat ini culit masih tetap mengenakan topeng sebagai Sun Chiangkui. Xiao Chu Jin, aku turut bersamamu, kata Cheng Cheng. Tiong Giok tahu bahwa pengawal ini bagaimanapun harus diajak juga. Baiklah. Dalam waktu sebentar mereka sudah sampai di rumah Chiu Kou. Ayah dari si gadis jelek bukan lain dari Peng Chia Lam yang masih duduk di depan rumah sambil mengisap pipanya. Begitu dia melihat putrinya kembali bangun. Tia-tia, kata Chiu Kou, masih kenalkah dengan pemuda ini? Peng Chia Lam memandang Tiong Giok dengan seksama. Oh, kiranya. Engkau. Tiong Giok memberi hormat. Benar, aku Tiong Giok. Kejadian yang cepat berlalu, berapa tahun tidak bertemu wajahmu tampak semakin gagah saja. Tidak seperti dulu. Tia-tia, sudahlah, kejadian yang lalu biarlah berlalu, tak usah diungkit-ungkit lagi, kata Chiu Kou. Aku bukan mengangkat tapi mengangkat, kata Peng Chia Lam. Apakah Lo Cianpue masih kesal soal kuah ayammu yang kumakan? Kata Tiong Giok bergurau. Bisa saja, atas kejadian dulu aku harus mengaturkan maaf kepadamu, kata Peng Chia Lam. Tidak, aku yang harus mengaturkan maaf dan terima kasih pada Chiu Kou maupun padamu sendiri. Sambil berkata mereka di ruangan dalam. Peng Chia Lam mengetukkan pipanya 2 kali ke atas tanah. Tiba-tiba saja dari atas loteng turun 2 orang yang bukan lain dari Han Bun Siong dan Tong Chian Lai. Tiong Giok seperti bermimpi menemukan kedua orang tua itu. Dengan ras haru dan menggenang air mata ia bertekuk lutut di depan kedua orang tua itu. Suhu. Tong Lo Cianpue, katanya dengan parau. Tiong Giok, nyatanya tidak sia-sia harapanku, apa yang kukerjakan dulu baru sekarang kelihatan hasilnya, bangunlah nak, kata Han Bun Siong dengan suara bergetar. Tiong Giok bangun dan memeluk gurunya tanpa disadari, ia menangis seperti anak kecil. Suhu. Suhu, ayah sudah meninggal. Sejenak berbayanglah kejadian-kejadian masa silam, di pelupuk mata Han Bun Siong. Masih melekat betul dalam ingatannya mula pertama ia menemukan Tiong Giok. Anak kecil yang sedang mandi dengan tanda luka di punggung. Ia pun ingat Toa Sun Chu dan lain-lain muridnya yang nakal-nakal. Dan sampai saatnya ia pergi tanpa diketahui muridnya, dikarenakan harus memenuhi tantangan Kim Tai. Di mana dengan kelebihannya ia dapat mengalahkan lawan itu sampai patah tangan. Suhu, kata Tiong Giok. Han Bun Siong tersadar dari lamunannya, diusap-usap muridnya itu sambil menghibur. Kehidupan adalah penderitaan, kematian adalah akhir dari penderitaan. Engkau tak perlu bersedih. Semua orang yang berada di situ merasa terharu, menyaksikan pertemuan guru dan murid ini. Mereka menundukkan kepala dengan mata berkaca-kaca. Sudahlah, jangan menangis saja, tiba-tiba culit berkata dengan suara keras. Mana si hidung kerbau, aku mau berhitungan dengannya. Di atas, kata Tong Chian Lai. Dengan sekali lompat culit sudah ada di atas dan terus masuk ke dalam ruangan. Tampak olehnya Tai Chin Tojin sedang mendengkur-dengkur di atas balai. Ia membanguni dengan mengitik-itik pinggang si Tojin. Agaknya terlalu nyenyak Tojin itu tidur, sedikit pun ia tidak berasa.
Jangan dikitik-kitik, gebuk saja masakan ia tidak bangun, kata Tong Chian Lai sambil melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Benar hidung kerbau ini raganya sedang mimpi ke istana sorga, kata Culit sambil memberikan satu tamparan keras. Hei, seru Tai Chin Tojin sambil menangkis. Apa-apaan ini? Kenapa kau pecahkan rahasiaku pada di Tiong Giok? Tanya Culit. Tidak. Surat itu toh dari hantu aku, kata Tai Chin Tojin sambil membuka mata lebar-lebar. Rupanya rasa kantuknya telah hilang tertampar Culit. Hei, tua-tua kayak anak kecil, tiba-tiba terdengar suara Han Bun Siong. Tiong Giok tiba saatnya untuk menghaturkan maaf pada Tai Chin Tojin. Tiong Giok dengan patuh menghaturkan maaf pada Tojin itu, sambil bertekuk lutut. Maafkan, kalau sudah tahu salah ya salah, lain kali jangan berbuat lagi, kata Tai Chin Tojin dengan ketus. Sok galak, ejek Tong Chian Lai. Sudahlah, kata Han Bun Siong. Kini kita berkumpul, marilah kita mengandalkan musyawarah untuk membantu muridku ini menghantam Pok Tian Pang. Mereka segera berunding dan mengatur siasat. Setelah segala sesuatu diatur rapi, Tiong Giok, Culit dan Cheng Cheng kembali ke penginapan untuk menjalankan tugasnya. Markas pusat Pok Tian Pang berada di daerah pegunungan yang jauh dari sana-sini, kecuali garam yang lainnya mereka bisa bersuasembada sendiri. Maka itu pada waktu tertentu mereka harus membeli garam keluar. Setiap kali membeli, jumlahnya besar sekali, dan harus diangkut dengan gerobak-gerobak. Untuk menutupi letak dan tempat mereka, gerobak-gerobak garam itu dibuat sendiri dan disimpan pada penginapan Bue Kiai. Jadinya garam-garam yang mereka beli dari kota-kota yang berdekatan dipul pada penginapan itu. Dari sini baru diangkut ke tempat mereka. Dengan sendirinya pegawai-pegawai dari penginapan Bue Kiai lah yang merupakan juga anggota-anggota Pok Tian Pang, membawa garam-garam itu ke markas pusat mereka. Sungguh pun begitu, pengawal-pengawal itu hanya membawa garam-garam itu sampai di pintu penjagaan pertama, kemudian diambil oleh anggota-anggota lain yang diam di pusat. Mereka sendiri tidak diperkenankan masuk ke dalam. Sekali ini pun tidak kecuali, yakni Liong Jianxi dan Chu Jiaohui setelah selesai membeli garam membawa barang beliannya itu bergerobak-gerobak banyaknya menuju ke markas mereka. Sesampainya di pintu yang pertama, hari pun sudah malam. Penjaga-penjaga yang bertugas, begitu melihat gerobak-gerobak garam segera menyalakan lentera. Keadaan menjadi terang, mereka bisa melihat tegas orang-orang yang berada di sebelah bawah. Liong Jianxi kesilauan, begitu memandang ke atas. Hei, turunkan tangga, teriaknya sambil memperlihatkan tanda pengenalnya. Penjaga-penjaga itu umumnya kenal baik dengan Liong Jianxi maupun Chu Jiaohui, karena setiap pengurus dapur dan kasir dapur itu berbelanja keluar, mereka mendapat uang tip. Biasa penjaga-penjaga itu akan menurunkan tangga besi dengan cepat bila mana melihat kedua orang itu kembali. Tapi sekali ini mereka tidak berani menurunkan tangga seperti dulu-dulu, sebelum mendapat izin dari Kim Tak Chan. Dengan kegagahan dan keangkuhan, Kim Tak Chan bangkit dari tempat duduknya begitu menerima laporan dari anak buahnya. Suruh mereka menyerahkan dulu tanda pengenalnya. Penjaga itu segera keluar. Atas perintah Kim Futoat Jiwi harus menyerahkan dulu pengenalnya, teriaknya sambil menurunkan keranjang terikat tambang. Ini peraturan apa? Biasanya tanda pengenal baru diserahkan setelah berada di atas, bukan, kata Liong Jianxi. Ya, ini peraturan baru yang dikeluarkan Lo Chuchong, jawab penjaga itu. Tanpa membilang ini itu lagi, Liong Jianxi dan Chu Jiaohui meletakkan tanda pengenalnya ke dalam keranjang dan dikerek naik penjaga-penjaga di atas. Kim Tak Chan memeriksa dengan cermat tanda-tanda pengenal itu, setelah yakin kedua tanda pengenal itu bukan palsu, ia keluar dan memandang ke bawah sambil bertanya. Tanda pengenal nomor 7 milik siapa? Nomor 7 milik Chu Jiaohui, yang nomor 16 milikku sendiri, jawab Liong Jianxi dengan cepat. Ku minta yang memiliki tanda pengenal nomor 7 naik dulu, kau tunggu dulu, seru Kim Tak Chan. Ia menggoyangkan tangan, penjaga-penjaga segera menurunkan keranjang besar terikat tambang besar ke bawah bukit. Apa artinya ini? Tanya Liong Jianxi tidak senang. Liong Chongkoan, jangan gusar, kau mengerti sendiri tabiat dari Kim Futoat bukan? Tapi peraturan ini baru sekali kualami, apakah ada peraturan baru sejak kutinggalkan markas pusat ini? Liong Jianxi penasaran. Benar, jawab penjaga itu. Menurut selentingan, keadaan sangat gawat, maka Lo Chuchong mengeluarkan peraturan baru ini.
Baiklah, jawab Liong Jansi. Chu Cesu, naiklah lekas, biarlah dia periksa sepuas-puasnya. Chu Jiaohui segera naik ke atas keranjang dan dikerek naik. Begitu sampai di atas ia menggerendeng, sudah lama aku menjaga Pok Tianpang, tapi peraturan semacam ini pertama kali kudapati. Saudara Chu, jangan gusar, semua ini peraturan baru, kami hanya menjalankan perintah saja, kata pengawal itu. Silahkan periksa, seru Chu Jiaohui. Pengawal-pengawal itu mengangkat sebuah lentera dan memeriksa Chu Jiaohui. Bagaimana, betulkah dia? Tanya Kim Tak Chan. Benar, sedikit pun tidak salah. Ini memang Chu Jiaohui, kata pengawal itu. Periksa belakang lehernya ada kedok dari kulit manusia atau tidak. Tidak menunggu sampai diperiksa lagi, Chu Jiaohui membalik tubuh dan membuka kerah bajunya sambil berkata dengan keras. HM, lihat nih biar tegas. Pengawal itu karena sudah yakin Chu Jiaohui itu tidak palsu, tanpa memeriksa lagi dia berkata. Tidak salah, ini memang Chu Jiaohui dan tidak ada kulit manusia di lehernya. Kim Tak Chan mengangguk-anggukan kepala. Baik, sekarang boleh turunkan tangga baja. HM, dengus Chu Jiaohui dengan perasaan tidak puas, padahal di balik itu ia menarik napas lega. Suara berkerek dari turunnya tangga baja memecahkan keheningan malam. Tak kira sebelum tangga itu sampai di bawah dan masih berada di tengah-tengah, dari dalam terdengar suara perempuan. Kim Tak Chan segera mengeluarkan perintah, hentikan dulu tangga baja. Ia sendiri buru-buru masuk ke dalam, tampak olehnya di balik pintu berjeriji besi, Soat Kou dan 3 pengiringnya. Dengan tersenyum Soat Kou mengeluarkan tanda pengenalnya. Periksa dulu tanda ini. Kim Tak Chan memeriksa tanda pengenal itu dengan teliti, setelah itu baru membuka pintu jeruji itu. Soat Kou dan 3 pengiringnya segera keluar dan memeriksa keadaan. Bagaimana keadaan di sini? Tanyanya. Tenang-tenang dan tidak ada apa-apa, jawab Kim Tak Chan. Tiba-tiba Soat Kou melihat Chu Jiaohui ada di situ. Oh, kiranya Chu Cisio pun ada di sini. Bagaimana, apakah garam-garam itu sudah dibeli? Dengan membungkukkan badan Chu Jiaohui memberi hormat. Sudah, sekarang ada di bawah. Kenapa tidak tampak Liong Chongkoan? Tanya Soat Kou. Liong Chongkoan ada di bawah, jawab Chu Jiaohui, berhubung Kim Futoat menginginkan pemeriksaan badan satu persatu, sehingga Liong Chongkoan belum naik kemari. Soat Kou melirik pada Kim Tak Chan dengan tersenyum. Peraturan ini baru dikeluarkan Lo Chu Chong kemarin dulu, tak kira kalian yang pertama harus terkena peraturan ini. Sudah diperiksakah? Sudah, jawab Kim Tak Chan. Jika begitu baiklah, kata Soat Kou. Kim Tak Chan segera menurunkan tangga baja dan mengatur anak buahnya untuk mengambil garam-garam itu. Soat Kou berjalan ke tepi tebing memandang kepada kereta-kereta garam, agaknya ia merasa puas sekali, lalu berkata pada Chu Jiaohui. Chu Cesu, apakah waktu membeli garam-garam ini tidak bertemu dengan Tok Futoat? Bertemu di penginapan. Tidakkah ia menceritakan sesuatu tentang keadaan di luar? Tidak. Ia hanya memberikan sepucuk surat ke Liong Chongkoan, mungkin surat itu membawa kabar yang Hu Pancu kehendaki. Wah, tentu di surat itu ada kabar penting, kata Soat Kou. Sudah kuduga berita penangkapan pada Wan Ji, jika terdengar Intiong Giok, ia tidak akan diam-diam saja dan pasti akan menolongnya, asal ia berani ke sini. Pokoknya beres. Tangga baja sudah diturunkan, pengawal-pengawal segera turun ke bawah. Karena tidak dapat membeli garam bubuk, kami membeli garam batangan, sehingga dalam satu kantong beratnya berlipat ganda. Untuk ini saudara-saudara harus mengeluarkan tenaga berlipat ganda, tapi jangan khawatir, untuk mengopi sih pasti ada. Mendengar akan mendapat uang kopi karuan saja pengawal-pengawal itu menjadi girang, mereka menggulung tangan terus mengangkat garam-garam itu ke atas. Wah, benar-benar berat, seru mereka. Sungguh pun begitu mereka bisa juga mengangkat naik sampai di atas. Pengawal-pengawal itu sudah membawa naik 10 kantong, sisanya masih 10 kantong. Atas persetujuan Soat Kou, tukang dorong kereta diperbolehkan membawa sisa-sisa dari garam itu, karena 10 pengawal itu tampaknya sebalik saja sudah kepayahan sekali. Begitu tukang dorong selesai mengangkat garam-garam ke atas bukit, mereka tidak segera turun melainkan berdesak-desakan ke dalam terowongan. Kim Tak Chan segera membentak, diam kalian, mau kemana? Salah seorang pendorong gerobak yang bertubuh tegap menjawab dengan berani, kami sebagai anggota Pok Tianpang juga, tetapi belum pernah melihat danau yang terkenal sangat indah di dalam markas pusat.
Sekali ini tidak mau membuang kesempatan untuk menyaksikan danau itu. HM, engkau kira boleh sembarangan lihat. Hayo pergi, bentak Kim Tak Chan. HM, mentang-mentang jadi penjaga pintu sudah sok. Kau tahu pangkatmu biar besar tak ubahnya seperti anjing. Anjing penjaga pintu, jawab pendorong gerobak itu. Kim Tak Chan gusarnya tak alang kepalang, ia berseru keras, bunuh bangsat ini. Penjaga-penjaga segera menghunus senjata mereka, begitu mendengar perintah atasannya. Sedangkan pendorong gerobak pun tidak kalah gertak mereka mencabut senjata juga. Kalian kira kami takut? Mari bekerja. Berbareng dengan itu, kantong-kantong garam pun pada sobek dan dari dalamnya bermunculan orang-orang dengan senjata terhunus. Mereka adalah Chiu Cheng Cheng dan Bok Tiong dan anaknya Peng Chie Lam dan putrinya, Hek Pek Siang Yao dan lain-lainnya. Sedangkan pendorong gerobak garam yang berani itu adalah To Agu dan Xiao Lam Siong serta anak buahnya. Sedangkan Liong Yansi Tetiron itu adalah Tiong Giok dan Chu Yao Hui palsu adalah Yao Qianchi. Sedangkan Cian Bin Sin Kei, Han Bun Siong, Tai Chin Tojin tidak turut serta, mereka bertugas menjaga Tok Kei Pong dan kawan-kawannya di penginapan Bue Ekie. Perkelahian segera terjadi dengan hebatnya. Pengawal yang bertugas di situ bukan merupakan tandingan pendorong-pendorong gerobak garam. Dalam waktu singkat separuh dari mereka terbunuh mati. Kim Tak Chan tak sempat mengambil senjatanya, dengan mengeram keras ia memutarkan sepasang tangannya menyergap ke arah penyerang. To Agu tidak tinggal diam, dengan menentang dada merintangi lajunya musuh. Hei orang biadabku, dengar engkau memiliki ilmu kebal, mari kita mengadu kekuatan dan jangan menggeram tidak keruan. Tanpa menjawab Kim Tak Chan maju selangkah dan memberikan pukulan pada To Agu sekuat tenaga. Buk, bunyi pukulan tepat mengenai tubuh si tolol dengan kerasnya, ia terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang, tapi tak membuatnya menggelosor. Dengan tersenyum ia maju lagi. Hei, orang biadab, pukulanmu cukup keras. Jika tidak kubalas rasanya kurang hormat, terimalah pukulanku. Berbareng dengan habisnya perkataan, lengan kirinya terayun dan dihajarkan ke tubuh musuh. Kim Tak Chan merasa dirinya cukup kuat menahan serangan itu, dengan berani ia menentang dada dan membiarkan dipukul tanpa menangkis, tak kira begitu tubuhnya terhujam bogem mentah lawannya, ia merasakan dadanya seperti meledak tersambar geledek, tubuhnya terpental melayang ke bawah bukit dengan jiwanya melayang. Aduh! Kukira dia kuat, tidak tahunya bangpak betul, seru To Agu sambil memandang tubuh musuhnya yang jatuh ke bawah. Kekagitan Soat Kou tak alang kepalang, ia tak menyangka Kim Tak Chan yang demikian gagah sekali gebrak kena dibinasakan dengan mudah, cepat-cepat diperintahkan ketiga pengiringnya untuk membendung serangan musuh. Ia sendiri melepaskan panah api ke angkasa, memberikan isyarat bahaya dan minta bantuan dari dalam. Ketiga pengiring itu adalah bekas murid-murid Liap In Eng yang bukan lain dari Jung Jung, Sui Xian dan Molai. Mereka bertahun-tahun mengabdi pada Soat Kou, untuk mencari kesempatan guna membalas sakit gurunya. Kini mereka sudah tahu saat yang dinantikan itu sudah tiba. Maka begitu Soat Kou memerintahkan mereka menghadang musuh, mereka segera menghunus senjata dan melakukan serangan. Mereka bukan menyerang musuh, melainkan menyerang pada Soat Kou secara berbareng dan di luar dugaan. Secara refleks Soat Kou menangkis serangan pedang dengan lengan kanannya, tentu saja lengan itu segera menjadi buntung. Ia mengerang kesakitan sambil membentak, kalian sudah gila. HM, bisa pulang kau berkata begitu? Tidak ingatkah bagaimana Liap Su memperlakukan dirimu? Akhirnya apa yang engkau perbuat pada beliau? Dendam ini akan kami balas. HM, kiranya kalian masih mengingat kejadian sudah lama itu? Sampai mati pun tidak akan kami lupakan, jawab Jung Jung yang terus melakukan serangan. Kami menahan sabar mengabdi dan menjadi budakmu dalam beberapa tahun ini tak lain tak bukan untuk menantikan datangnya hari ini, seru Molai. Kami sudah sumpah untuk mencincang-cincang tubuhmu, kata Sui Xian. Sambil berkata serangan mereka semakin gencar. Soat Kou yang kecolongan dalam jurus pertama, tangannya buntung dan mengeluarkan darah tak henti-hentinya. Beberapa tikaman sudah mengenai tubuhnya lagi, ia tahu bahaya kematian mengancam dirinya, dengan sekuat tenaga ia mempertahankan diri dan lari ke dalam terowongan. Jung Jung, Molai dan Sui Xian secara berbareng mengejar dan berhasil menancapkan pedang mereka di tubuh Hu Pangcu dari Pok Tian Pang itu dengan berbareng pula. Akan tetapi dengan tiba-tiba saja terjadi suatu perubahan yang mendadak tubuh mereka susul menyusul terpental keluar terowongan. Jatuh ke bumi tanpa berkutik lagi. Yao Qianchi menjadi kaget,
Diraba-raba nadinya Jungjung, nyatanya gadis itu sudah tak bernyawa lagi, demikian pula dengan Molai dan Suisian. Bagaimana keadaan mereka? Tanya Tiong Giok. Mereka sudah meninggal, jawab Yao Jianqi. Agaknya di dalam terowongan ini bersembunyi seorang yang berkepandaian tinggi. Benar-benar aneh, kata Tiong Giok yang memeriksa juga keadaan gadis-gadis itu yang benar-benar sudah mati. Mungkin perempuan busuk itu pura-pura mati dan mencelakakan gadis-gadis ini, kata Peng Chielam. Tidak, kata Yao Qianqi. Soat kau sudah mati tertikam pedang mereka. Benar, sela Cheng Cheng. Jangan-jangan mereka terkena serangan Lo Chuchong dari Pok Tian Pang. Dia itu lihai sekali, aku pun pernah merasakan serangan dan hampir-hampir mati konyol. Mendengar ini In Tiong Giok menjadi kaget, cepat-cepat ia mengulapkan tangan menyuruh sekalian jago-jago yang berada di situ mundur. Berbaring dengan itu dari dalam terowongan terdengar suara dengusan dan tertawa dingin yang benar-benar menyeramkan. Terowongan yang gelap tiba-tiba saja menjadi terang benderang. Tubuh Soat Kou tidak terlihat lagi. Sebagai gantinya, di tempat ini tampak seorang biksuni berbaju lurik. Di kiri kanannya berdiri jago-jago dari Pok Tian Pang, yakni Peu Kun Lun, Wang Wang Chan, Kam Kong, Chiao Chie Hiong dan lain-lain. Di bagian belakang tampak Pek Chin Nio dengan pengawal-pengawalnya. Tiong Giok sadar bahwa biksuni yang dihadapinya itu adalah Lo Chuchong yang lihai. Ia bertubuh sedang mukanya tertutup cadar yang terbuat dari kain halus, sinar matanya yang tajam seolah-olah menembus kain tipis yang menatap pada In Tiong Giok. Sedangkan lengan yang satu memegang Hutim dan yang satu lainnya memegang Hutchu. Tiong Giok tidak takut, ia berlaku tenang sekali. Kehadiran Lo Chuchong itu tidak dihiraukan. Ia memandang pada Pek Chin Nio sambil merangkapkan sepasang tangannya. Selamat bertemu Pangcu, baik-baik sajakah selama ini? Pek Chin Nio menjadi kaget, tapi ia pun membalas hormat itu sambil menganggukkan kepala. In Xiao Hiap, mari ku kenalkan dengan Lo Chuchong. Apa kedudukannya Lo Chuchong di dalam perserikatanmu? Setelah jelas barulah berkenalan, kata Tiong Giok angkuh dengan dibuat-buat. Oh mungkin In Xiao Hiap tidak tahu, Lo Chuchong adalah Tai Siang Pangcu dari Pok Tian Pang, artinya berkedudukan di atas Pangcu. Kedudukannya sangat tinggi, kenapa tidak membuka muka untuk menemui orang dan ditutupi dengan kain? Maafkan jika aku tak mau berkenalan dengan seorang yang selalu bersembunyi-sembunyi dan tak mau memperlihatkan wajah aslinya. Jawaban ini membuat Pek Chin Nio menjadi terkejut, wajahnya seketika menjadi pucat. Sedangkan Lo Chuchong, dengan terkekeh-kekeh membuka suaranya. Bocah jangan terlalu lancing, tidakkah kau menyadari kematian sudah berada di depan mata? Dalam perkelahian yang belum dimulai ini, dan belum ada kesudahannya, bagaimana bisa dipastikan, bahwa kematian menjadi bagianku, ejek Tiong Giok. Yang terang engkau bisa kemari tapi tak bisa keluar lagi, kata Lo Chuchong. Ngomong memang gampang, tapi lihatlah buktinya, jawab Tiong Giok. Bocah tak tahu diri, ini tempat apa? Tangkap, seru Lo Chuchong. Peu Kun Lun tampil sambil membusungkan dadanya. Toagu segera keluar pula sambil berseru, nih lawan dulu aku. Hei engkau siapa? Tanya Peu Kun Lun. Mau tahu? Aku adalah Lo Chuchongmu. Mau mampus, teriak Peu Kun Lun dengan gusar dan terus melancarkan serangan tangannya. Toagu tak merasa gentar, dengan aksi ia mengembangkan perutnya menadah pukulan musuh. Duh! Perutnya terpukul telak. Tetapi seperti tidak dirasa saja. Dengan tersenyum ia berkata, hayo pukul lagi. Peu Kun Lun semakin sengit, ia memukul 2 kali dengan tangan kiri dan kanannya, sekali ini Toagu kena dibuat mundur 7-8 langkah. Sekarang terimalah balasanku, seru Toagu. Peu Kun Lun mengetahui sedang menghadapi lawan yang tangguh, mana mau membiarkan diri dipukul. Ia mengegos dengan cepat. Berbaring itu Lo Chuchong mengebutkan Hutimnya memecahkan pukulan Toagu yang keras itu, lalu ia berkata kepada Peu Kun Lun dengan bahasa Korea. Toagu masih penasaran, ia merangsek lagi kepada musuhnya. Peu Kun Lun yang telah mendapat petunjuk dari Lo Chuchong cepat mengegos dan melancarkan jarinya melakukan totokan ke tempat berbahaya dari si tolol. Toagu jadi kelabakan menghadapi musuh ini, dalam keadaan gawat, tiba-tiba ia mendengar suara halus, lekas memutar ke kiri dan menendang kakinya. Toagu cepat-cepat mengikuti petunjuk itu, entah bagaimana benar-benar manjur anjuran itu, tendangannya dengan telak membuat musuh terpental beberapa tombak tingginya.
Tubuhnya itu terbentur dengan terowongan tak ampun lagi menjadi remuk, ia jatuh ke bumi tanpa bernyawa lagi. Bagaimana? Boleh juga tidak, kata Toagu pada Tian Sek. Begitu maut, tanya Tian Sek. Bukankah kau sendiri yang menyuruh berputar dan menendangnya? Aku mana bisa mengajari Su Heng ilmu semacam itu? Heran. Tidakkah aku sedang bermimpi, kata Toagu. Kematianmu sudah di depan mata, mana bisa bermimpi lagi, kata Wang Wang Chan. Mau melawan aku? Hahaha. Toagu tergelak-gelak. Kau tahu dua temanmu sudah mati di tanganku, sayangilah jiwamu. Wang Wang Chan semakin gusar, cepat ia melancarkan serangan. Pada saat inilah Yao Qianqi menghadang musuh itu sambil menyuruh Toagu pergi. Apa hubunganmu dengan anak gila itu? Tanya Wang Wang Chan. Aku gurunya. Jika engkau gurunya akan kubunuh untuk membalas sakit hati kedua saudaraku, kata Wang Wang Chan yang segera menghunus goloknya. Keluarkan senjatamu lekas, mari kita mulai. Maaf, selamanya aku tak pernah memakai senjata, jawab Yao Qianqi sambil tersenyum-senyum. Dalam sekejap bayangan golok dan manusia berputar ke sana kemari menjadi satu, begitu cepat dan luar biasa sekali. Tiba-tiba mereka berhenti bergerak. Di kening Yao Qianqi tampak goresan merah. Ia terluka dan berdarah. Sedangkan Wang Wang Chan tampak menjadi pucat dan bernafas sengal-sengal, lengannya bergetar, goloknya seperti mau terlepas dari tangannya. Sejenak berlalu, mereka saling pandang dengan tajam. Wang Wang Chan menarik napas dalam-dalam, lalu melancarkan serangan lagi. Sejak tadi Yao Qianqi tidak melancarkan serangan balasan, sekali ini ia tidak mengegos lagi, lengannya berbalik cepat dan melepaskan pukulan. Dua tubuh tampak merapat, tapi dengan cepat pula berpisah lagi. Karena Wang Wang Chan terhajar pukulan keras, Yao Qianqi sampai terpental tinggi dan beradu dengan dinding terowongan seperti Peu Kun Lun tadi, lalu jatuh lagi ke bawah dengan jiwa melayang. Pada saat inilah In Tiong Giok berseru dengan keras, awas! Yao Qianqi menggulingkan badan dengan cepat karena Lo Chuchong melancarkan serangan gelap dengan mutiara-mutiaranya berantai. Ia berlaku cepat, tapi tak urung pundaknya terkena juga sebutir mutiara itu, jalan darahnya menjadi tertutup membuatnya tak bisa bergerak lagi. Tiong Giok berlaku gesit, tubuh kawannya disambar, dan dibuka jalan darahnya. Cheng Cheng, Toagu dan Tian Sek, jagalah tangga besi itu, jika terjadi sesuatu yang tidak baik, lekas bawa yang luka dari sini, pesan Tiong Giok. Xiao Chujin, engkau sendiri, tanya Cheng Cheng. Ini perintah. Jangan banyak tanya, jawab Tiong Giok. Ia tahu sudah waktunya turun gelanggang. Dihampirinya Lo Chuchong dan ditudingnya secara kasar, tak tahu malu, menyerang secara menggelap. Pantasan wajahmu itu ditutup-tutup, karena terlalu tebal. Dalam perkelahian tak ada perkataan gelap dan terang, pokoknya yang pintar dialah yang menang, kata Lo Chuchong. Dengan pedang terhunus Tiong Giok tersenyum dongkol atas jawaban lawannya. Baiklah, katanya keras. Mari kita mencari ketentuan. Tapi sebelum itu bukalah cadarmu itu. Hihihihi, Lo Chuchong tergelak-gelak. Engkau si bocah tak tahu diri, dengan kepandaian apa mau melawanku? Tahukah engkau pada zaman dahulu ada 3 pendekar dari perguruan sejati? 2 di antaranya sudah mampus dan tinggal aku sendiri Siang Eng kena kuhancurkan, Bulim Cap Sah Kie menjadi bubar. Semua ini kujelaskan agar engkau mati tak menyesal. Lengannya segera membuka cadar mukanya, tampaklah wajahnya yang memerah dengan sepasang mata seperti alap-alap, mulutnya lebar, giginya bercaling sangat menyeramkan untuk dipandang. Bukan saja In Tiong Giok dan kawan-kawannya kaget, orang-orang Pok Tian Pang pun menjadi kaget, hanya Pek Chin Yo seorang, tak berubah melihat wajah gurunya, mungkin sudah biasa. Oh, kiranya engkaulah si Hou Ge adanya. Karena merebutkan pedang ini engkau mencelakakan Fut Incu dan It Piao Taisu di Gunung Hoi Gioksan. Bocah, engkau mengetahui terlalu banyak soalku ini, biar bagaimanapun harus mampus, seru Lo Chuchong yang memang bukan lain daripada Hou Ge adanya. Tiong Giok tidak banyak cerita, ia menikam dengan pedangnya, begitu hebat sekali. Kilauan pedang pusaka yang bernama Hong Siat menerangi muka terowongan itu. Lo Chuchong merasa berkepandaian tinggi, ia tidak memandang mata pada serangan musuhnya, cukup mengegos ke kanan dan ke kiri. Hut timnya diputar-putarkan ke kiri ke kanan. Kelihatannya ia menggoyangkan hut timnya sangat perlahan, tapi tenaga yang dibikin mundur oleh kekuatan tenaga yang besar itu.
Tiong Giok sekarang bukan Tiong Giok dulu lagi. Ia melakukan perlawanan dengan tenang. Pedangnya melancarkan ilmu Keng Tian Chitsu secara luar biasa. Serangan musuh maupun tenaga desakannya yang keras itu dapat diimbangi secara tekun dan mantap. Tubuh mereka dalam sekejap seolah-olah menjadi satu, bergulung-gulung terbungkus kilauan pedang Hong Xiat. Sukar dibedakan yang mana Tiong Giok. Hal ini berlaku lama juga. Hou Ge merasa heran atas kelihayan si anak muda. Ia tak mau memberikan pukulan mautnya yang bernama Hiat Ciulang. Sedangkan Tiong Giok pun tak mau berlaku gegabah melancarkan Hiat Cielengnya, masing-masing berlaku waspada satu sama lain. Tiba-tiba mereka berhenti berputar-putar. Antara Hutim dan pedang pusaka saling tempel rupanya masing-masing menggunakan tenaga dalam. Di balik itu anehnya dengan sebuah tangan Hou Ge, sebuah tangannya masih bisa digerakkan dengan leluasa. Ia menjadi girang pikirnya dengan begini pukulan mautnya bisa dilancarkan saat itu juga. Sebaliknya ia pun tidak berpikir bahwa Tiong Giok akan melancarkan Hiat Cielengnya. Tak heranlah begitu lengan Hou Ge terangkat, tampak menjadi merah seperti darah. Tiong Giok pun tengah melancarkan Hiat Cielengnya, dua ilmu tangan yang ampuh bentrok satu sama lain. Apa yang terjadi? Dua kekuatan dahsyat bentrok satu sama lain, menimbulkan bunyi keras laksana guntur. Hutim dan pedang pun terlepas satu sama lain. Kejadian ini membuat kedua belah pihak melongo. Hou Ge melengak, tak menyangka pukulannya bisa ditangkis musuh. Tiong Giok heran, ilmu andalannya tak membawa hasil. Mereka saling tatap dengan waspada untuk melanjutkan perkelahian yang belum berkesudahan itu. Ketegangan meliputi kedua belah pihak, masing-masing menahan napas dan berdoa untuk kemenangan jagonya. Keheningan terasa semakin mencekam. Omituhut, tiba-tiba suasana hening terpecahkan suara pujian umat Buddha. Berbaring dengan itu berkelebat sesosok tubuh ke dalam gelanggang perkelahian. Seorang Weishio kurus berjubah kuning yang bukan lain daripada It Piao Taisu sudah berdiri di situ dengan tangan masih dirangkapkan. Kedatangan It Piao Taisu membuat Hou Ge bergetar tak keruan. Kau belum mati, tegurnya dengan ketelepasan tanpa disadari. Berkat yang maha mulia dan maha pengasih aku masih tetap hidup sampai sekarang, jawab It Piao dengan tenang dan ramah. Engkau tidak tahu diri, bentak Hou Ge sambil menyeringai. 40 tahun yang lalu engkau tak mampus, seharusnya engkau sadar dan bisa tahu gelagat, hihihi kini apa-apaan datang kemari, bukankah sama dengan mencari mati? Soal mati di tangan Tuhan, jawab It Piao Taisu. Jika mau mati pun sudah. Karena 40 tahun dalam penderitaan, membuatku tambah pengertian tentang jalannya hidup dan aku pun yakin selama puluhan tahun itu engkau pun banyak mengerti soal kehidupan ini. Memang ku yakin bahwa kematianmu sudah diambang pintu, selah Hou Ge dengan ketus. Engkau salah, seru It Piao Taisu dengan tersenyum. Engkau boleh berusaha mati-matian untuk menjagoi dan menguasai dunia persilatan, akan tetapi kehidupan ini akan membuatmu tua dan mati. Maka itu apa yang kau lakukan tak lebih dari sebuah impian. Tapi engkau harus tahu kehidupan manusia tidak luput dari cita-citanya, lagi-lagi Hou Ge menyelak. Dengan tercapainya cita-cita itu, biar sehari atau sedetik mati pun baru merasa puas. Tidakkah engkau menyadari bahwa kebesaran Pok Tian Pang dalam beberapa tahun ini hebat sekali? Makan pakai berlebihan, mau apa tinggal atau perintah? Tapi semua itu tidak membuatmu puas bukan? Andai kata cita-citanya berhasil menguasai dunia persilatan ini, ku yakin tidak membuatmu puas juga disebabkan engkau belum menyadari apa artinya hidup. Tutup mulutmu, bentak Hou Ge. Sekarang kutanya, apa tujuanmu ke sini? Mau menuntut balaskah? Dalam menjalankan sisa hidup tuaku ini, soal dendam dan sakit hati sudah musnah dari ingatanku, kata It Piao Taisu dengan tenang. Tujuanku, yakni untuk menyadari seorang sahabat lamaku, agar ia terbebas dari penderitaan dan mau bersama-sama denganku mencapai nirwana sesuai dengan apa yang dicita-citakan setiap umat Buddha. Oh begitu, ejek Hou Ge seenaknya. Sebagai sahabat, aku pun ingin membuatmu dengan ikhlas dan syukur, kata It Piao Taisu dengan tersenyum dan merangkapkan kedua tangannya. Akan tetapi bila mana bantuanmu tak berhasil bagaimana? Hihihi sadarilah. Pukulan telapak tangan berdarah yang kuyakini bertahun-tahun ini jauh berbeda dengan 40 tahun yang lalu, kata Hou Ge. Ya ku yakin engkau memperoleh banyak kemajuan dalam ilmu silatmu, tapi yang kutanyakan, bagaimana kalau engkau gagal? Hihihi andai kata gagal,
Aku bersedia membubarkan Pok Tian Pang dan mengikuti jejakmu menjadi seorang Buddhis yang saleh. Xian Cai. Seorang yang bagaimana jahat pun, bila mana mau sadar pintu nirwana selalu terbuka untuk menerimanya, sehabis berkata It Piao Taisu duduk bersila sambil merangkapkan kedua tangannya dan meram. Sekalian yang menyaksikan keadaan ini menahan nafas sesak. Mereka tidak mengerti apa yang akan diperbuat Huisyo itu. Apakah engkau akan menerima pukulanku tanpa melawan? Tanya Hou Ge. Benar, jawab It Piao Taisu. Tiong Giok tahu It Piao berilmu tinggi, tapi meragukan kekuatannya untuk menahan pukulan maut dari lawannya secara mandah dan tak melawan. Sedangkan Hou Ge pun menjadi tercengang mendapat jawaban musuhnya itu, ia jadi berpikir, mungkinkah ia memakai baju wasiat yang dapat menahan pukulan mautku? Jangan ragu-ragu, desak It Piao. Engkau akan menerima pukulan tanpa mengegos atau berkelit bukan? Hou Ge menegasi lagi, karena kurang yakin. Benar, jawab It Piao tandas. Bila mana engkau menggunakan sesuatu benda untuk melindungi tubuhmu dari pukulanku, apa yang kukatakan tadi dianggap tak berlaku. Benar. Nah silahkan. Dengan kejam Hou Ge mengangkat tangannya dan dipukulkan ke tubuh It Piao Taisu yang kurus sekeras-kerasnya. Buk, terdengar bunyi nyaring. Omitohut, kata It Piao sambil mencelat bangun dan menghunus Hui Hikiam menghampiri lawannya. Hou Ge terkesiap melihat ketangguhan lawan, ia tak menyangka pukulan mautnya bisa gagal secara menyedihkan sekali. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya mematung seperti kesima. Bila mana It Piao mau, dengan serangan enteng pun bisa membuat Hou Ge binasa. Bunuh! Bunuh! Teriak kawan-kawan In Tiong Giok secara riuh. It Piao mengangkat pedangnya, lalu menubleskan dengan keras. Au! Teriak Pek Chin Yo merasa kaget. Akan tetapi kekagetannya Pangcu itu menjadi lenyap. Sebab pedang pusaka itu tidak tertancap di tubuh gurunya, tapi menancap di tanah dekat kaki gurunya. Bunuh-membunuh sampai kapan bisa habis? Balas-membalas sampai kapan bisa berakhir? Hou Ge! Hou Ge! Hou Ge, sudah waktunya engkau sadar, kata It Piao Taisu itu. Hou Ge mundur-mundur beberapa langkah. Nus Hui Hikiam menghampiri lawannya. Engkau, katanya kemak-kemik. It Piao membuka bajunya memperlihatkan dadanya. Aku tak mengenakan apa-apa, aku tak berlaku curang bukan, kata It Piao lagi. Hou Ge tak bisa mengatakan apa-apa lagi, tubuhnya menjadi lemas, ia bertekuk lutut di depan It Piao. Kebesaran Buddha tak ada taranya. Aku bersedia mengikuti jejakmu seperti yang telah kuucapkan, katanya. Omitohut, puji It Piao sambil tersenyum. Pek Chin Yo dan sekalian jago-jago Pok Tian Pang melihat Lo Cucong mereka berlutut di depan It Piao Taisu, tanpa disuruh lagi semuanya bertekuk lutut dengan hormatnya. Omitohut. Laut penderitaan maha luas dan tak bertepi, kesadaran adalah cahaya dan pedoman bagi setiap insan terbebas dari penderitaan, kata It Piao. Setelah itu berpaling kepada Tiong Giok. Di mana masih ada tempat melangkah, kita harus memberi pengampunan. Kuyakin Siecu sependapat dengan Lona bukan? Tiong Giok dengan rendah hati berlutut pada biku itu sambil berkata, benar. Semoga kasih sayang dari ajaran Buddha yang Taisu amalkan membawa perdamaian di dunia persilatan, kini maupun nanti. Segala kebatilan akan musnah oleh rasa kasih sayang untuk selama-lamanya. Tatkala Hou Ge mendengar perkataan In Tiong Giok, ia memandang pemuda itu dengan air mata berlinang-linang. Tiba-tiba ia mencabut Hui Likiam dari tanah, sinar pedang berkelebatan dengan cepat, lengan kirinya tertabas buntung. Dengan suara bergetar ia berkata pada Pek Chin Yo, mulai detik ini bubarkan Pok Tian Pang, anggota-anggota yang baik berikan kapital untuk berusaha secara halal, yang membangkang musnahkan ilmu silatnya. Sambil berkata ia memungut lengan kirinya dan menyerahkan pada In Tiong Giok. Segala kekacauan di dunia Kang Ou akibat dari perbuatanku, segalanya menjadi tanggung jawabku. Bawalah lengan ini dan pakailah sembahyang di kuburan Liap In Eng, semoga arwahnya mendapat ketenangan di alam baka. Demikian pula dengan kalian, semoga bisa memberikan pengampunan pada Soat Kou, agar ia bisa mengasuh dengan tenang di alam baka. Bila mana Suthai sudah insyaf dari segala kesalahan-kesalahan itu, aku pun tak mau memperhitungkan soal dendam lagi, kata Tiong Giok. Dan kenapa Suthai sampai menyiksa diri sendiri macam begini?
Aku seorang berdosa, bisa hidup sampai sekarang ini berkat kelapangan dada dari Taisu dan Xiao Hiap, kata Hou Ge dengan perlahan. Biarpun diberikan pengampunan oleh siapapun, orang berdosa semacamku tetap tak bisa menghilangkan rasa sesal yang sangat akibat perbuatanku. Kini lengan ini kubuntungkan tak berarti dosa-dosaku hilang. Hanya saja untuk meringankan tekanan batin pada diriku. In Xiao Hiap menyangkut soal lain-lainnya, engkau boleh bertanya dan berurusan dengan Pek Chin Nio. Orang-orang yang bijaksana selalu berlapang dada, kata It Piao. Maka itu sudah waktunya Sutai ikut denganku, guna menjalankan ajaran-ajaran Sang Buddha yang maha bijaksana. Perlahan-lahan It Piao berlalu, diikuti Hou Ge dari belakang. Suhu, tiba-tiba Pek Chin Nio mengejar gurunya. Aku turut denganmu. Tidak. Tugasmu masih banyak, kerjakanlah pesanku sebaik-baiknya. Segala yang terjadi ini semuanya di luar dugaan In Tiong Giok maupun yang lain-lain. Mereka tidak menyangka kejadian bisa berjalan dengan mudah. Pek Chin Nio mengajak musuh-musuhnya yang kini dijadikan tamu masuk ke dalam markas pusat Pok Tian Pang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dengan singkat dapat diterangkan, bagaimana rasa haru dan girangnya Tiong Giok menemukan ayahnya, dan bagaimana rindu dendamnya mendapat obat penawar sewaktu bertemu Anji. Hal ini semoga pembaca dapat membayangkan sendiri. Pong Jiak Tong yang menjaga pembuaian, adalah musuh keras Ciu Kou dan Peng Chie Lam, tapi setelah bertemu mereka tidak bisa berkelahi, karena suasana hangat dan tegang dari rasa dendam itu telah pudar. Berganti kedamaian yang baru. Ong Jiak Tong bertekuk lutut memohon ampun dari Peng Chie Lam, sambil menyerahkan obat untuk menyembuhkan Ciu Kou. Peng Chie Lam menarik napas lega, ia membuang muka setelah menerima obat itu. Ciu Kou yang berparas buruk setelah mendapat obat itu, pulih menjadi gadis cantik sekali. Tiat Po yang terletak di Pek Liong San dalam suasana gembira. Pintu gerbang yang tertutup selama belasan tahun, kini terbuka lebar dan terhias indah. Sepanjang jalan yang menuju ke rumah Lim Siok Bue penuh tamu-tamu dari berbagai golongan. Ini tak perlu diherankan karena hari ini Tiat Po sedang mengadakan upacara ganti Shi dari Pek Kiam Hong yang telah kembali ke Tiat Po. Sebenarnya sewaktu Pek Chin Nio menyambangi Tiat Po, Lim Siok Bue telah menyerahkan buku silsilah keluarga Tiat pada umumnya. Tapi sebelum Pok Tian Pang bubar, upacara penggantian Shi dari Kiam Hong belum dapat diresmikan, dan baru sekarang dilakukannya. Tamu-tamu yang datang itu berkumpul di ruangan besar terhias indah, saat itu hari sudah mulai malam. Lilin dan lentera-lentera memenuhi ruangan, hingga menjadi terang benderang. Lim Siok Bue dan Pek Chin Nio masih berada di ruang belakang, sedangkan Pek Kiam Hong sibuk bersalin pakaian. Para tamu itu disambut oleh In Tiong Giok, Ang Ek Fen dan lain-lain. Pek Kiam Hong sudah ganti Shi dan kembali ke Tiat Po, bagaimana dengan In Xiao Hiap, kapan mengadakan upacara ganti Shi? Tanya Tong Chian Lai pada Ang Ek Fen. Benar. Benar, jawab yang lain-lain. Dengan tersenyum-senyum Ang Ek Fen memberi hormat sambil berkata, atas perhatian dari saudara-saudara sekalian kuhaturkan banyak terima kasih, soal ini lambat atau cepat akan kukerjakan tapi tepatnya tak dapat ditentukan sekarang, pokoknya nanti Anda akanlah kami undang. Masakan soal hari saja tak bisa ditentukan, tanya Lau Siu Kim. Tidaklah sekarang saja hal ini dilakukan berbareng dengan Pek Kiam Hong terlebih baik, kata Culit. Memang soalnya sangat mudah, tapi menurut hematku sebelum suahal dapat kuselesaikan, hal ini belum bisa kulaksanakan, kata Ang Ek Fen. Soal apa? Tanya mereka dengan berbareng. Kesatu aku harus membangun kembali Giok Liong Po. Kedua soal istriku sampai sekarang belum ada kabarnya, sehingga soal ini belum bisa dilaksanakan. Ya, benar juga, jawab penanya-penanya itu dengan sedikit agak kecewa. Karena tanpa menyadari lagi, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mereka mendatangkan kesedihan pada Ang Ek Fen. Atas perhatian saudara sekalian sekali lagi kuhaturkan banyak terima kasih. Kini saudara-saudara sudah berkumpul di sini, dan mungkin masih ada yang ingin tahu, kenapa Pek Kiam Hong, dengan tiba-tiba menjadi Shi Tiat dan kembali ke Tiat Po? Setelah berdamai dengan Lim Lai Hiap, ia menyetujui untuk kututurkan seluk-beluk hal ini pada saudara-saudara. Suasana menjadi sepi, sesungguhnya lah soal ini banyak yang tidak mengetahui dengan mendetail, mereka hanya heran kenapa setelah Pok Tian Pang bubar, Pek Chin Nio, Pek Kiam Hong menjadi warga Tiat Po.
Sebenarnya kejadian yang telah lampau ini, merupakan soal pribadi orang-orang Tiatpo, mungkin di antara saudara yang hadir di sini, hanya sebagian dari Bulim Cap Sahkia yang mengetahui soal ini, sedangkan yang lain tidak mengetahui bukan? Nah baiklah kumulai saja cerita ini. 18 tahun yang lalu, hubungan antara Giok Liongpo dan Tiatpo sangat erat sekali, hal ini diketahui benar-benar oleh saudara-saudara bukan? Saat itu hampir 3 bulan sekali, kami harus bertemu muka satu sama lain, selambat-lambatnya setahun sekali harus bertemu. Sewaktu-waktu aku yang datang ke Tiatpo, sewaktu-waktu Tiat Giok Lim datang ke Giok Liongpo. Hal ini tidak aneh dan tidak mengherankan untuk siapapun. Akan tetapi pertemuan semacam ini ada cacatnya, pernah terjadi aku mengunjungi Tiatpo, sedangkan dia datang ke Giok Liongpo, satu sama lain jadi tak bertemu. Karena hal ini untuk pertemuan-pertemuan terlebih lanjut, kami mengirim surat terlebih dulu bila mana mau datang. Pada suatu hari aku menerima suratnya, dan ia menjanjikan aku bertemu di Lok Yang pada tanggal 15 bulan 8, untuk bersama-sama menuju ke Bongsan guna menghancurkan perempuan jahat bernama Chia Lok Ang. Begitu ku terima surat itu segera ku pergi ke Lok Yang, tepat pada tanggal 15 pagi aku tiba di kota itu. Malang bagiku aku tak menemuinya, sebab ia datang terlebih cepat 2 hari dariku. Rupanya ia tak sabaran menantikan diriku. Pada tanggal 14 malam ia menuju ke Bongsan seorang diri. Sebelum berangkat ia menitipkan surat untukku, yang mengatakan bahwa ia akan kembali besok sore. Ku nantikan ia dengan sabar, tapi tidak muncul-muncul. Sedangkan hari telah menjadi malam, aku menjadi tak sabaran, segera ku susul ke Bongsan malam itu juga. Suasana makam sangat indah, rembulan bercahaya terang. Tapi tiada hati guna meresapi panorama dan suasana itu. Aku bergegas-gegas ke tempat tujuan. Sesampainya di sana, kulihat 10 wanita-wanita murid dari Chia Lok Ang bergeletakan di lereng gunung. Tak jauh dari situ kudapati pula tubuh Chia Lok Ang yang telah menjadi mayat. Di tubuhnya masih tertancap sebilah pedang milik Tiat Giok Lin. Sedangkan orangnya tidak tampak di situ, aku menjadi kaget dan heran. Sepatutnya musuh sudah terbunuh, ia selamat kenapa sampai pedangnya tidak dicabut? Apa yang terjadi pada dirinya? Tatkala inilah aku mendengar jeritan suara perempuan dari dalam hutan, segera kulari ke arah suara. Ah, sungguh di luar dugaan, bahwa saudara Tiat sedang berhadap-hadapan dengan seorang perempuan yang cantik. Pakaian mereka sudah tak keruan dan beres. Saudara Tiat menjadi malu begitu melihat kehadiranku, ia menjadi hilaf dan mau membunuh perempuan itu, untung bisa kucegah sehingga perempuan itu tidak mati konyol. Setelah berpakaian perempuan itu cepat-cepat melarikan diri ke dalam hutan. Belakangan saudara Tiat menerangkan kepadaku, sewaktu ia berkelahi dengan Chia Lok Ang telah kena obat perangsang dari perempuan jahat itu. Begitu perempuan itu terbunuh obat baru bekerja dengan dahsyatnya. Kebetulan pada saat itulah ia melihat gadis itu melintasi hutan, maka terjadilah hal yang tidak diinginkan itu. Soal ini membuatnya menjadi menyesal dan malu, beberapa kali ia mau bunuh diri, kepaksa kugunakan kekerasan, kutotok badannya, setelah itu kuhibur dan menerangkan bahwa perbuatannya itu dikarenakan obat perangsang Chia Lok Ang, dirinya bagaimanapun tak dapat disalahkan. Setelah kujelaskan dan kuhibur ia mengerti juga, totokannya kubuka dan ia sadar, nekatnya pun hilang. Di samping itu aku pun berjanji kepadanya bahwa hal ini takkan kuceritakan kepada orang lain. Lama-kelamaan hal ini berlarut hilang dan seperti belum pernah terjadi. Waktu berjalan sangat cepat, tanpa terasa setengah tahun telah berlalu. Saat itulah aku menerima sepucuk suratnya, agar secepatnya aku datang ke Tiatpo karena ada urusan penting yang perlu dibicarakan denganku. Saat itu sebetulnya aku sedang sakit, tapi mengingat soalnya sangat penting, aku memaksakan diri pergi ke sana. Istriku sebetulnya mau berangkat bersama-sama, tapi dikarenakan satu hal dan lain hal kepaksa ia menunda keberangkatannya, beberapa hari kemudian. Sesampainya di Tiatpo, aku dimaki-maki dan dicap sebagai penjual kawan. Setelah puas memaki-maki ia membunuh diri dengan jarum beracun. Ia berlaku senekat itu dikarenakan menerima sepucuk surat kaleng yang berisi umpatan dan makian padanya dalam soal memperkosa gadis di hutan. Ia menuduh aku yang mengeluarkan soal ini di dunia Kang Ou, sehingga mengambil jalan pendek seperti kuceritakan di atas. Saat itu aku masih keadaan sakit, tambahan sewaktu mencegah ia membunuh diri terkena pukulannya, sehingga menderita luka dalam. Ditambah lagi isi surat itu bernada begitu keji dan menyakiti hati.
Membuatku tak bisa berkata apa-apa, kupikir Giok Lim sudah meninggal dunia, bagaimanapun surat kaleng itu tak bisa kuserahkan pada istrinya, tanpa pikir panjang lagi aku berlari keluar dari Tiat Po dalam keadaan luka. Tak kira baru saja beberapa lai ku tinggalkan Tiat Po, di tengah jalan dihadang orang-orang bertopeng. Aku sedang luka, tak bisa memberikan perlawanan sebagaimana mestinya dalam waktu yang sangat singkat aku dapat ditawan. Soal selanjutnya tak perlu kuceritakan lagi, karena saudara-saudara mengetahuinya. Pantas Tong Toako, Tai Chin Tojin dan yang lain tak berani menghantam Pok Tian Pang, kiranya untuk menjaga nama baik dari Tiat Po. Kini soalnya sudah jelas surat kaleng maupun kekacauan yang terjadi di dunia Kang Ou ini semata-mata dikarenakan Hou Ge seorang. Memang benar. Tapi kejadian ini bukan direncanakan, tapi terjadi secara kebetulan setelah peristiwa Bongsan, di mana Pek Chin Yo diketemukan olehnya dalam keadaan hamil. Apa yang diinginkan Hou Ge tidak terlaksana, berbalik ia membesarkan Kiam Hong menjadi dewasa. Tiat Giok Lin telah meninggal dunia, sungguh pun begitu ia masih mempunyai keturunan yang dapat diandalkan di kemudian hari. Saat inilah terdengar bunyi lonceng, pertanda bahwa upacara penggantian Shi Kiam Hong telah dimulai. Ang Ek Fen dengan menuntun lengan Tiong Giok dan Wan Ji datang memberikan selamat pada Kiam Hong dan Lim Siok Bue serta Pek Chin Yo. Disusul oleh Yao Kian Chi, Chiu Kong, Bok Tiong, Cheng Cheng, To Agu dan Tian Sek. Sedangkan Han Bun Siong, Tong Chian Lai, Tai Chin Tojin, Culit dan lain-lain setelah memberi selamat pada Pek Kiam Hong, ramai-ramai memberi selamat pada Ang Ek Fen. Kuucapkan selamat Ang Toako mendapat mantu, kata mereka beramai-ramai. Selamat menempuh hidup baru, kata Xiao Bue yang tiba-tiba muncul dan memberi selamat kepada Tiong Giok dan Wan Ji. Keruan saja jago-jago kita ini menjadi merah padam. Sedangkan Toagu memandang pada Cheng Cheng. Kenapa tidak ada yang memberi selamat pada kita? Tutup mulutmu, nanti ku beset, bentak Cheng Cheng dengan gemas, tapi tak urung ia tersenyum juga. Ang Ek Fen menerima kemesraan yang mengharukan itu dengan berlinang air mata. Sebentar ia memandang pada anaknya, sebentar pada Wan Ji, lalu menarik napas panjang seolah-olah penderitaannya selama belasan tahun di dalam penjara hilang dalam sehembusan napasnya. Akan tetapi di balik itu ia pun mengenang pada istrinya dan berkata di dalam hatinya, Giok Liong Po pasti bangun kembali. Istriku pasti akan kembali. Saat itu keadaan rumahku akan lebih ramai dari dulu-dulu. Tamat. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.